Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Pak Arif untuk pelajaran sistem komputer. Bagaimana kabar kalian yang di rumah? Semoga tetap sehat selalu dan dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Oke, sebelum kita lanjutkan dengan gerbang logika atau materi yang saat ini, kalian masih ingat kemarin sistem bilangan. Sistem bilangan yang perlu kalian ingat itu adalah sistem bilangan biner. Nanti sistem bilangan biner ini akan kita pelajari atau kita pakai dalam gerbang logika. Baik, kita langsung ke gerbang logika. Materi berikutnya. Apa sih gerbang logika itu? Gerbang logika merupakan dasar pembentukan sistem digital. Gerbang logika beroperasi dengan bilangan biner, sehingga disebut juga gerbang logika biner, yang sering kita temukan dalam sirkuit digital yang diimplementasikan secara elektronik dengan menggunakan dioda atau transistor. Kalau di dunia elektronika itu ada dua sistem, sistem digital dan manual atau biasa, sistem elektrik. Ya. Untuk logika ini kita pakai untuk sistem elektronika digital. Untuk elektronika digital di sini sekarang sudah banyak menggunakan sistem elektronika digital, sehingga di dalam komputer sendiri itu adalah merupakan rangkaian elektronika yang memakai sistem digital. Di dalam gerbang logika ada dua keadaan, tegangan yang digunakan dalam memberikan output atau inputnya. Jadi ada dua logika, tinggi, high, atau bisa dikatakan logika binernya itu satu. Sedangkan low atau rendah itu merupakan bilangan biner 0. Di dalam gerbang logika itu sebetulnya ada 3 komponen dasar atau logika dasar. Yang pertama adalah OR, AND, OR, NOT. Ini dasarnya. Terus nanti ada kombinasi NAND, NOR, XOR, XNOR. Ya, nanti bagaimana AND itu, bagaimana gerbang OR, dan bagaimana gerbang NOT. Secara umum gerbang logika ini ada input, ada output, di sini adalah gerbang logikanya. Nah, baik, kita lanjut. Untuk memudahkan mengetahui jumlah kombinasi di dalam kombinasi inputnya itu menggunakan rumus ini. 2 pangkat N, di mana N jumlah input. Jadi kalau inputnya 2 berarti nanti menggunakan perhitungannya ada kombinasi 4 kali. Nah, kita masuk ke gerbang N. Simbol gerbang logika N kayak ini. Ini 2 input, input A, input B, outputnya ini. Gerbang logika itu merupakan gerbang seperti kita perkalian. Nah, keadaannya gini, operasi N, jika input A dan B keduanya high, maka outputnya X akan high. Jika input A atau B salah satu atau keduanya low, maka output X akan low. Ini tabel kebenarannya. Jadi tadi jika input A dan B keduanya high, berarti ini di sini
maka outputnya akan high. Tetapi jika input A atau B ada yang low atau keduanya low, maka outputnya itu akan low. Ya, ini tabel kebenarannya. Kita lanjut. Kalau ini gerbang inputan 4 input, tabel kebenarannya ini. Ya. Tadi rumus 2 pangkat N, kalau 4 ini kombinasinya ini berarti 2 pangkat 8. Ada 16 kombinasi. Ini ke bawah ini. Ya. Contoh, susunan gerbang N 4 masukan dengan menggunakan N 2 masukan. Ini menyelesaikan kayak gini. Ya, ini 4 input tetapi menggunakan gerbang N 2 masukan disusun 3. Kenapa kok kayak gini? Nanti saya jelaskan di berikutnya. Ya. Sekarang ke gerbang OR. Gerbang OR, jika input A OR B atau keduanya high, maka outputnya X akan high. Dan jika input A dan B keduanya low, maka outputnya akan low. Ini kebalikan dari gerbang N. OR itu bisa diartikan atau, kalau di matematiknya penjumlahan. Kita lanjut ke tabel kebenarannya. Nah, ini tabel kebenaran untuk gerbang OR 2 input. Kamu perhatikan. 0 di A dan B itu 0. Outputnya akan 0. Kalau A atau B itu 1, maka outputnya akan high. Ini yang 1 B-nya di high, maka outputnya akan high. Di A-nya high, di B-nya 0, maka outputnya akan high. Atau kedua-duanya antara A dan B inputnya high, maka outputnya juga akan high. Itu untuk gerbang OR. Nah, ini gerbang OR 3 input. 3 input. Ini 3 input. Ya, ini 8 input. Nah, kalau kita mau membangun gerbang yang 4 masukan, gerbang OR yang 4 masukan, bisa memakai gerbang OR 2 masukan. Caranya ini. Atau memakai ini. Nanti bagaimana ini? Nanti saya jelaskan kenapa kok memakai 3, tidak hanya langsung 4. Nanti di akhir pelajaran kita terangkan. Gerbang yang ketiga, gerbang dasarnya NOT atau inverter atau kebalikan. Ya. Operasi NOT, jika input high maka output low. Jika input low maka output akan high. Nah, kebalikan. Ini inputnya 0, outputnya akan high atau 1. Inputnya high atau 1, outputnya akan 0 atau low. Jadi kebalikan. Inverter itu kebalikan. Ya. Oke, kita lanjut. Gerbang NAND. Gerbang NAND itu sebetulnya adalah gerbang kombinasi antara gerbang N sama NOT. Ya, gerbang N sama NOT. Simbolnya penulisannya kayak gini. Ini gambar ini adalah bentukan dari gerbang N sama NOT. Operasi NAND merupakan inversi atau kebalikan dari operasi N. Jika
input A dan B keduanya high, maka output X akan low. Jika input A atau B atau keduanya low, maka output akan high. Ini penulisan simbol matematisnya. Ini tabel kebenarannya. Kebalikan dari tabel NaN tadi. Tabel N tadi. Ya. 00 1 01 1 1 0 1 1 1 0. Ini 3 input, ini 8 input. Ini tabel kebenaran dari 3 input. Ya. Terus simbol gerbang logika NOR. Simbolnya ini NOR. Gerbang NOR itu dibentuk dari gerbang OR sama NOT. Jadi gerbang NOR merupakan gabungan dari gerbang OR sama NOT. Ya, operasi NOR merupakan inversi kebalikan dari operasi OR. Jika input A dan B keduanya low, maka output X akan high. Dan jika input A or B salah satu atau keduanya high, maka output X akan low. Penulisan simbol matematisnya kayak gini. X sama dengan A plus B or not A plus B. Ya, ini bisa dibaca not A plus B. Kemudian tabel kebenarannya ini 00 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0. Tabel kebenaran dari NOR. Berikutnya adalah gerbang XOR. Gerbang XOR itu adalah kependekan dari exclusive OR. Jika salah satu dari kedua inputnya high, bukan kedua-duanya, maka output X akan 0. Jika kedua inputnya bernilai low semua atau high semua, maka output akan low. Kita ke tabel kebenaran dari XOR. Kamu perhatikan XOR-nya. Ya. XOR ini nih. Jika 0, keduanya 0, A dan B akan 0. Jika salah satunya high, maka nilainya akan high. Tetapi jika high keduanya inputnya, maka outputnya juga akan 0. Jadi kesimpulannya untuk gerbang XOR itu adalah jika kedua inputnya sama, maka dia akan low. Tetapi jika kedua inputnya berbeda, yang satu high, yang satu low, atau sebaliknya, itu maka outputnya high. Outputnya akan high. Berdasarkan tabel kebenaran di atas yang bernilai output 1, XOR dapat disusun dari gerbang dasar AND, OR, dan NOT ya, secara bersamaan. Ini contoh dari gerbang XOR dari gabungan dari AND, OR, dan NOT. Ini adalah gerbang AND, ini gerbang NOT, ini gerbang OR. Kalau kita gabungkan kayak ini. Jadi kalau nanti kita membuat XOR, itu kita bisa buat dari gabungan gerbang logika AND, OR, dan NOT. Contoh gambarnya kayak gini. Ini kalau 3 masukan, ini 4 masukan.
Sekarang gerbang XNOR. Operasi XNOR merupakan kebalikan dari XOR. Jika salah satu dari kedua inputnya high, bukan kedua-duanya, maka output X akan low. Jika kedua inputnya bernilai low semua atau high semua, maka output X akan high. Kita tinjau tabel kebenarannya. Nah, perhatikan tabel kebenarannya. 00, 1, 01, 0, 10, 0, 110. Ini bisa disimpulkan juga kebalikan yang XOR, ya. Atau kita simpulkan jika kedua inputnya sama, maka outputnya akan high atau 1. Tetapi kalau inputnya berbeda, yang satu high dan yang satu low, maka outputnya akan low. Ini tabel kebenarannya. Kamu perhatikan sama dengan yang XOR, ya. XNOR bisa juga dibuat dari gerbang AND, OR, dan NOT. AND, OR, dan NOT. Ini merupakan gabungan dari NOT, AND, sama OR. Jadi persamaannya ini. Nah, ini ringkasan dari gerbang logika. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kenapa kita menggunakan kalau kita butuh 4 masukan, kita bangun dari 2 masukan. Nah, kamu perhatikan ini. Di dalam rangkaian logika itu, di dalam elektronik digital itu dikenal dengan ada komponen yang dinamakan dengan integrated circuit atau disingkat dengan IC. Di dalam gerbang logika itu ada tipe IC yang sesuai dengan gerbangnya. Dalam satu chip IC atau dalam satu IC itu ada beberapa gerbang logika. Kalau tipe IC 7408 itu mempunyai mempunyai gerbang logika sebanyak 4. Jadi kalau kita butuh gerbang logika N 4 masukan, berarti kita bisa pakai 3N, ya. Itu untuk ini seperti gambar yang tadi, ya. Sedangkan OR juga demikian, tipe IC-nya 7432. Ini terdiri dari 4 gerbang logika dalam satu IC. Ini NOT itu kebalikannya. Kalau N di nomor seri IC-nya 7400. Sedangkan NOR tipe IC-nya 7402. XOR 7486. XNOR ini memang belum, tipe IC-nya tidak ada. Kita bisa bangun menggunakan XOR. Oke, kita lanjutkan tugas. Nanti tugasnya kamu buat tabel kebenaran dari gambar-gambar berikut, ya. Ini adalah gambar N dengan 4 masukan, tetapi menggunakan 3 gerbang logika N. Gambar N
ini merupakan gerbang logika N4 masukan yang dibentuk dari 3 gerbang N2 masukan. Silahkan dibuat tabel kebenarannya seperti contoh ini. Ya, seperti contoh ini, kamu isikan ininya sesuai dengan yang gerbang logikanya atau tabel kebenaran dari masing-masing gerbang logika ini. Yang kedua ini nanti silahkan dibuat semacam ini. Kemudian yang ketiga juga, ini nanti kamu bisa susun semacam ini atau yang lain, silahkan disesuaikan. Nah, sebaiknya disesuaikan ini jadi satu, tabel ini nanti baru digabung juga bisa. Nah, terus berikutnya ini kombinasi. Ini tadi saya ambil dari gerbang logika XOR. Ya, silahkan dibuat tabel kebenarannya A, B, Y1, Y2, Y3, Y4, kemudian keluarannya adalah X. Demikian pertemuan untuk kali ini. Silahkan nanti tugasnya dibuat kemudian dikirim melalui Google Class. Ya, ditulis di buku dan kemudian di foto lalu dikirim ke Google Class. Terima kasih. Saya akhiri, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan selalu mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Sementara pembelajaran melalui daring harus lebih bersabar. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.